Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bang Indra. Ketika orang menebang sebuah kayu, ya tentunya nggak mungkin lurus kayak gini kan, awal nebang kan. Nah, pasti agak sedikit gini nyudut itu ya kan. Nah, itu dilempar ke dia, kena dadanya, dan dia merasa sangat sakit, ya, sangat sakit. Akhirnya karena dia takut dengan juragannya, dia itu akhirnya membawa sebuah kayu yang tadi itu, yang kecil, biasanya itu membawa yang besar seperti ini teman-teman, membawa kayu yang kecil, tapi dia merasa makin kesini makin sakit, makin kesini makin sakit, dan baru sampai sini dia sudah napasnya nggak kuat, dan dia meninggal di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang setia menonton channel mata putih ini ya, terutama yang menunggu-nunggu datangnya Mr. Aki itu kapan. Dan ini saya ditemani dengan Bang Indra. Sehat Bang Indra? Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah. Ini juga buat kalian yang di rumah, tentunya harusnya itu sehat walafiat ya, tapi kadang namanya manusia selalu ada cobaan. Dan jika kalian sedang mengalami cobaan, sebenarnya cobaan di dunia itu biasanya itu hanya dua ya teman-teman ya, antara ekonomi dan asmara gitu teman-teman. Mudah-mudahan cepat dibantu dengan tangan-tangan Allah gitu ya teman-teman ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ini kita bantu ya teman-teman ya, yang di rumah juga kita sama-sama membaca Al-Fatihah buat sahabat kita yang terkena musibah, agar tangan-tangan Allah itu bisa memberi jalan atau memberi bantuan yang terbaik untuk dia gitu teman-teman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari Bang Indra kita sama-sama ya, yang di rumah sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Teman-teman, ini saya sengaja datang ke sini. Ini itu baru jam setengah 11 ya. Ini saya record jam setengah 11. Saya nggak mau datang ke sini jam 12 lewat, soalnya tempat ini agak sedikit riskan sekali teman-teman ya. Mari kita langsung ke sini aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Bang Indra. Ini teman-teman, saya memang sengaja untuk datang ke tempat penebangan kayu ya. Jadi di tempat ini infonya itu penebangan kayu itu ada dua teman-teman. Yang pertama, penebangan kayunya itu ada yang resmi, ada juga yang ilegal. Nah, kenapa tadi saya bilang jam 12 ya teman-teman ya. Jadi kalau jam 12 ke sana itu biasanya kalau yang ilegal itu naik ke atas ya, ke sini dengan menggunakan truk ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Biasanya itu untuk menghindari dari pembawaan razia polisi gitu teman. Kalau yang resmi itu ada surat-suratnya gitu teman-teman. Dan ini kenapa saya berada di sini? Ini terjadi tadi siang, itu ada yang meninggal di lokasi ini, tapi persisnya saya nggak tahu di mana persisnya. Tapi ini meninggalnya itu aneh teman-teman. Anehnya itu yang pertama, dia meninggal, keanehannya itu bagian dada sini memar gitu teman-teman, memar. Dan uniknya dia itu meninggal dengan cara seketika sedang memikul sebuah kayu yang kecil teman-teman. Dia jadi kecilnya itu saya juga nggak tahu kecilnya seberapa, tapi anggapan orang itu kecil, entah yang segini kan ini lebih kecil daripada yang ini ya. Tapi ini juga berat teman-teman, tapi saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih bisa saya cari tahu ya. Yang ditakutkan itu ada kekerasan ataupun terjatuh dengan tertimpa kayu yang besar. Ini saya coba melakukan pemanggilan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ruh
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya memanggil kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awujudah. Allahu Akbar. Allah. Harusnya ini sudah ada, tapi saya nggak tahu persisnya di mana. Harusnya ini sudah ada. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bang Indra. Assalamualaikum. Boleh saya bertanya? Ini kamu bawa kayu mau dibawa kemana? Ke situ. Oh, jadi teman-teman, ini buat kalian yang mungkin berada di sini di lokasi ini yang tak memiliki indera khusus atau matanya masih mata manusia biasa, ini kalian akan melihat jika kayu ini adalah melayang gitu teman-teman. Kayunya itu melayang. Tidak terlihat ada ininya. Makhluknya gini teman-teman, tapi kayunya melayang. Jadi saya akan mencoba membantunya. Biar saya bantu ya. Bismillah. Ternyata lumayan berat teman-teman. Lumayan berat. Lumayan berat. Boleh saya bertanya? Benar kamu yang tadi meninggal di sini? Boleh saya melihat? Astaga. Jadi teman-teman, benar apa yang tadi saya bilang. Bagian sininya itu memar. Memar teman-teman. Memar, mengerikan. Kenapa bisa seperti itu? Oh, jadi seperti itu. Yang melakukan siapa? Jadi teman-teman, ini saya ceritakan. Ternyata dia itu memar di bagian sini. Itu karena nauzubillahi min dzalik ya. Bosnya itu agak sedikit kesal dengan dia. Hingga gini ya, ketika orang menebang sebuah kayu, ya tentunya nggak mungkin lurus kayak gini kan, awal nebang kan. Nah, pasti agak sedikit ini nyudut gitu ya kan. Nah, itu dilempar ke dia, kena dadanya, dan dia merasa sangat sakit, ya, sangat sakit. Akhirnya karena dia takut dengan juragannya, dia itu akhirnya membawa sebuah kayu yang tadi itu, yang kecil. Biasanya itu membawa yang besar seperti ini teman-teman, membawa kayu yang kecil, tapi dia merasa makin kesini makin sakit, makin kesini makin sakit, dan baru sampai sini dia sudah napasnya nggak kuat, dan dia meninggal di sini teman-teman. Oh, kamu
Kamu nggak ikut yang ilegal. Kenapa? Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, dia nggak mau ikut yang ilegal. Memang yang ilegal itu lebih tinggi bayarannya dibandingkan yang resmi. Soalnya kalau yang ilegal juga risikonya tinggi, ketahuan akan ditangkap. Kalau yang resmi mungkin ya juragannya itu mengeluarkan uang untuk membayar ke surat-suratnya atau gimana ya. Tapi jika yang ilegal kan tidak perlu membayar, hanya tinggal tebang-tebang saja teman-teman. Nah ini yang menjadi, mungkin yang ilegal itu gajinya lebih tinggi, tapi dia nggak mau, dia tahu halal haramnya gitu. Makanya dia lebih milih bekerja di tempat yang seperti ini. Tapi kenapa kamu nggak cari kerjaan yang lain? Kalau memang juraganmu itu galak. Oh, oh bisanya galak karena ada target. Kamu belum mencapai target. Jadi dia marah, melempar. Gini, kan kamu bisa cari kerjaan di tempat lain. Oh, nggak ada yang mau menerima teman-teman. Jadi nggak ada yang mau menerima dia kerja di tempat lain karena bisa dilihat sendiri wajahnya itu jelek. Jadi kayak penampilannya ini kan wajahnya agak sedikit, ya sudah tua, tapi gennya itu agak gimana ya, bisa dilihat aja wajahnya seperti itu. Dan memang kalau bekerja itu ya mungkin ada juga yang melihat tampang, ada juga yang melihat tenaganya gitu teman-teman. Dan ini dia sering sekali melamar kerja di sini nggak diterima, dan hanya tempat ini yang mau menerima dia yang halal gitu teman-teman. Dia sudah bekerja di sini cukup lama, tadi bercerita dengan saya sudah ada 2 tahun, tapi hari ini dia nggak mencapai target. Bosnya marah, melempari dia. Mungkin kondisinya juga kurang fit atau gimana. Tiba-tiba angin kencang sekali teman-teman. Anginnya cukup kencang. Kenapa? Hah? Oh, kamu ingin pergi karena angin ini. Baik, tapi bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa lama-lama di sini teman-teman, dia. Makanya tadi saya menyerap semua yang ada di pikirannya. Baik. Kalau kamu pergi, silakan pergi yang tenang ya. Saya mohon maaf karena saya telah mengganggu kamu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas ya Pak ya. Allahu Akbar. Sudah pergi teman-teman. Ini sengaja saya saya ingin menyampaikan teman-teman, tapi agak sedikit gimana ya, kayak nggak enak kepada bosnya ini. Tapi memang bosnya itu lumayan keras ya cara mainnya ya. Kalau ada orang yang targetnya bagus, dia itu sering dikasih bonus. Tapi kalau yang misalkan hari ini dia targetnya bagus, besoknya nggak bagus, ya marah bosnya seperti itu teman-teman. Jadi kayak nggak punya kesayangan gitu. Jadi kayak setiap, entah itu hari ini siapa yang jelek akan dapat marahan. Jadi bos ini sering melempari gitu teman-teman. Dilempar pakai potongan kayu dar kayak gitu. Asal lempar aja teman-teman. Bahkan ada yang sampai kena bagian mata. Memang bosnya itu tanggung jawab teman-teman ya, mengobati gitu. Tapi kan ini kayak ringan sekali tangannya untuk melempar sesuatu gitu.
sampai dia aja meninggal karena terkena mungkin bagian dalamnya, terlempar dan akhirnya memar ya, jadi kayak membengkak kayak gini teman-teman di bagian dalam. Akhirnya dia sampai sini pun ngos-ngosan dan meninggal. Saya bilang dia tuh cari kerja yang lain, dia nggak bisa karena memang nggak ada yang mau, tempat ini yang mau sama dia ya. Jadi memang ini bosnya itu resmi, memiliki surat-surat juga, no ilegal ya, tidak ilegal, tapi tingkah lakunya itu yang membuat ya, mungkin karena dia memiliki uang ya, jadi kayak memiliki kuasa sepenuhnya, main tangan ringan gitu, keras gitu. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Dan yang saya sedihkan itu, bapak ini tadi berkata bahwa sebetulnya dia memiliki seorang istri. Istrinya itu lumpuh teman-teman. Nah ini yang menjadi saya agak sedikit terharu. Ini istrinya itu yang mengurusi semuanya itu adalah bapak tersebut. Dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka belum punya anak teman-teman. Jadi nanti istrinya sama siapa, ini kan yang menjadi ngeri ya. Ini menyedihkan menurut saya. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman ya. Soalnya memang benar-benar ini. Tapi tadi saya mencoba menenangkan dia supaya dia tidak melakukan balas dendam kepada bosnya. Tapi saya memang harus memberi pelajaran. Entah itu memberi ketakutan gimana, ataupun mudah-mudahan sih nanti saya akan mencoba berdoa kepada Allah supaya memberi peringatan kepada jurukaya tersebut agar tidak ringan tangan. Lebih baik dimarahi ataupun dijelaskan secara langsung aja daripada main tangan gitu, lempar itu sudah termasuk kriminal teman-teman. Nah, Assalamualaikum. Gak apa-apa, kalau mau kesini kesini. Iya, saya nggak jahat kok. Udah, nggak usah dipedulikan. Nanti jika memang dia mau kesini, baru kita tanyakan ya teman-teman ya. Yang penting urusan di sini udah kelar. Dia meninggalnya di sini persis seperti ini teman-teman. Ya, tertidur. Ya, ini menimpa dirinya, tapi memang bagian organ dalamnya itu rusak, bagian sininya rusak karena kena lemparan. Jadi buat kalian para bos-bos ya yang memiliki karyawan, ketika memiliki kesalahan, tolonglah lebih baik ucapan aja, lewat ucapan, ditegur lewat ucapan, jangan sampai main tangan ya. Begitu teman-teman. Soalnya kalau sudah main tangan itu salah. Ingat, kalian kalau punya anak ataupun keluarga, pasti dimainkan tangan dengan bosnya ya, ataupun dihajar oleh bosnya, kalian nggak terima kan. Nah seperti itu juga teman-teman ya. Dan juga orang tua mana sih yang tega melihat anaknya dipukul? Nggak ada kan. Nah seperti itu buat contoh buat kalian. Contohnya ketika kalian jadi bos ya, ingatlah kalian memiliki anak laki-laki, jika kerja di tempat lain kayak gituin, kalian gimana? Sakit kan. Nah ini sebenarnya kita itu hidup di dunia itu saling menghargai. Toh misalkan nggak cocok, lebih baik bilang saja maaf, saya nggak cocok dengan tenaga Anda atau gimana, biar dia cari pekerjaan lain. Gitu saja teman-teman. Nggak usah main tangan lempar-lempar ataupun dibikin apa, nggak usah teman-teman. Tapi ini resmi teman-teman, ini bentar lagi jam 11. Jadi nanti saya mungkin akan menunggu juga, akan menggerebek yang ilegal teman-teman. Tapi katanya yang ilegal itu kalau sama orang biasa nggak takut, takutnya sama aparat. Jadi kita harus bersiap-siap. Mudah-mudahan mereka nggak menggunakan sajam. Kalau menggunakan sajam, ya kita harus mundur aja gitu teman-teman. Kita hanya memberi teguran saja teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saya Mr. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.